Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sejahtera Allah melimpah atas kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 16 sampai 20. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tema kita, pergunakan kesempatan dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita tanpa terkecuali, semua mendapatkan waktu yang sama dari Tuhan, yaitu 24 jam dalam sehari. Meskipun demikian, tiap-tiap orang memiliki efektivitas dan produktivitas yang berbeda-beda. Semua tergantung bagaimana kita mengatur waktu dengan bijak. Ingat, waktu terus berjalan dan tidak bisa terulang kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, lewat nas renungan ini dan juga tema yang diberikan, pergunakan kesempatan dengan baik, kita melihat bahwa Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu yang dipakai adalah kairos. Sebenarnya ada kata lain yang menunjukkan konsep waktu, yaitu kronos. Kata kronos sendiri berarti rentang waktu yang ditandai dengan detik, menit, jam, atau hari, minggu, bulan, dan tahun, dan seterusnya. Sedangkan kata kairos merupakan suatu bagian dari waktu dalam kehidupan yang ditandai dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang penting. Itu sebabnya kairos disebut juga sebagai momen atau kesempatan. Jadi di dalam menjalani hidup di dalam waktu Tuhan, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan dalam ayat 16b. Pada saat-saat ini, iblis, jalan dunia, dan hawa nafsu daging terus berupaya menjatuhkan dan mencengkeram manusia. Inilah yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 2 sampai 3 dan di pasal 6 ayat 12. Oleh karena itu, kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, juga di ayat 16 ini diartikan, diterjemahkan dari kata kairos. Dalam bahasa Yunani, kata kairos sendiri konotasinya berarti lebih ketimbang sekedar waktu. Konotasi sebenarnya adalah momen atau saat yang terbatas, kesempatan
Oleh karena itu kita bisa menggantinya lagi dengan pergunakanlah kesempatan yang ada. Atau kalau kita mau lebih tajam lagi, manfaatkanlah kesempatan yang ada. Namun yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini tidaklah sama dengan semboyan banyak orang pada akhir-akhir ini, termasuk kita, di mana kita sering mengatakan aji mumpung menduduki jabatan, mumpung tidak ada yang mengawasi atau melihat, mumpung orang lain belum tahu. Mari kita raup sebanyak-banyaknya keuntungan, manfaat itu untuk diri kita sendiri. Aji mumpung yang kita terapkan di sini dalam berbagai bentuk dan aspek. Makin lama makin kita sering lakukan tanpa memperdulikan orang lain, bahkan masa depan bangsa dan negara ini. Saudara-saudaraku, di sini Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kehidupan jemaat pada saat itu dapat memanfaatkan kesempatan yang ada sebagai kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus menganjurkan agar tidak memulainya dengan yang muluk-muluk, tetapi dengan yang sederhana dan yang mungkin untuk dilakukan. Membangun kehidupan jemaat sendiri pada saat itu, di mana jemaat Kristen kehidupannya haruslah berbeda dari kehidupan dalam kumpulan-kumpulan ataupun persekutuan yang lain. Jemaat Kristen pada saat itu mestinya menjadi contoh sebagai anak-anak terang, menjadi contoh dalam segala sesuatu bagi dunia di sekitarnya. Dan untuk itulah Tuhan mengaruniakan kesempatan yang ada kepada mereka dengan berbagai karunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita selanjutnya bagaimana anak-anak Tuhan berusaha, terus berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Di ayat ke-17 dikatakan, kita hidup di dalam waktu Tuhan, maka berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita. Janganlah menjadi bodoh dengan menyia-nyiakan waktu yang ada. Marilah kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, seterusnya dikatakan juga di ayat 18 sampai 20 dan seterusnya bisa kita lanjutkan ke ayat 21. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jadi jemaat diingatkan, janganlah bermabuk-mabukan atau mengisi harinya dengan bermabuk-mabukan, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Tetapi hendaklah kita dipenuhi Roh Allah dan dipimpin olehnya. Hendaklah kita banyak membicarakan perihal Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus. Hendaklah kita selalu mengucap syukur, inilah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta menghormati Kristus dengan hidup saling melayani. Kita hidup di dalam waktu Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tapi kita tahu dengan jelas bahwa tangan Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan cemas. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam waktunya, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, mempergunakan waktu yang ada, berusahalah untuk mengerti kehendak-Nya, serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kembali dari tema kita ini terus kita merenungkan firman Tuhan. Tema berkata, pergunakan kesempatan dengan baik. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga.
Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Oleh karena itu, manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan walau cuma semenit. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, jangan iseng, atau coba-coba berbuat dosa. Jangan membuang hari-hari hidup kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buanglah jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita. Teruslah mengevaluasi diri. Teruslah tumbuhkan karakter-karakter yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab seperti apa yang dikatakan di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun mana yang tidak kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Saudara-saudaraku, kembali kita diingatkan, pergunakan kesempatan dengan baik. Ingat, waktu terus berjalan dan tidak bisa terulang kembali. Karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan, waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita dengan baik. Hidup kita sangatlah singkat. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Isilah untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang baik. Karena dengan demikianlah yang Tuhan perkenankan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah melawat kami, mengingatkan kami lewat firman ini, agar kami tetap menghargai hidup pemberian Tuhan, memakaikannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami pun terus dapat melakukannya. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.